Qala siyamul musafir. Nah, ada orang lagi perjalanan. Jadi dia nanti puasa atau gak puasa. Nah, di sini kita akan bahas siyamul musafir, puasa bagi orang yang musafir. Laqad ajma'atil ummatu ala annahu yajuzul fitru fi Ramadan fi safar. Para ulama telah sepakat bahwa diperbolehkan tidak puasa di bulan Ramadan ketika dalam perjalanan. Nah, itu sesuai dengan firman Allah yang tadi, in kuntum marda. Kalau faman kana minkum maridan aw ala safarin. Idza kana tawilan. Namun perjalanannya itu idza kana tawilan, perjalanan yang jauh. Jadi kalau misalkan perjalanannya itu sangat dekat ya. Hanya 20 km misalkan. Ya, maka tidak diperbolehkan untuk sampai meninggalkan puasa. Jadi syaratnya perjalanan itu memperbolehkan seorang itu tidak puasa harus tawil. Harus perjalanan yang jauh. Walaysa bimaksiyatin. Kemudian syarat yang selanjutnya harus dia tidak maksiat dengan perjalanan tersebut. Ya, kalau misalkan dia pergi ke tempat yang jauh dengan alasan untuk melakukan perbuatan maksiat misalkan, ya tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Kenapa? Karena meninggalkan puasa ini rukhsah. Kaidah fikihnya rukhsah la tunastu bil ma'asi. Rukhsah ini tidak bisa dikaitkan dengan perbuatan maksiat. Jadi barang siapa yang bermaksiat, maka tidak boleh mengambil keringanan. Kama ajma'u ala annahu yajibu alaihi al-qada'u ba'dal iqamah. Mereka juga sepakat bahwa ia wajib mengganti atau mengqadha puasanya setelah dia menetap di rumahnya. Setelah kembali ke rumahnya, dia wajib mengganti puasa yang ia tinggalkan saat perjalanan. Kenapa orang yang dalam keadaan perjalanan ini boleh tidak puasa? Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit, sakit apa yang maksud di sini? Sakit yang berat ya, yang melelahkan, menjadikan dia tidak mampu puasa. Kalau hanya sakit ringan, maka dia wajib puasa seperti yang saya jelaskan tadi. Awala safarin, atau perjalanan. Perjalanan apa yang maksud di sini? Perjalanan yang jauh dan perjalanan yang bukan maksiat. Maka apabila sakit atau dalam keadaan perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka tidak apa-apa dia tidak puasa dan dia harus menggantinya di hari-hari yang lain, tentunya setelah Ramadan. Ya, karena di bulan Ramadan dia gak bisa qadha sekaligus. Amma idza kana as-safar. Nah, ini mukhtarazat dari pembahasan tadi disebutkan bahwasanya safarnya itu harus tawil, perjalanan harus jauh. Wa amma idza kana safaru qasiran. Adapun jika perjalanannya itu pendek, perjalanan jauh dan pendek itu dikira-kira seperti apa? Wa huwa ma kana duna masafatil qasr. Jadi yang dikatakan perjalanan jauh itu masafatul qasri, ya. Masafatul qasri ini diperkirakan berapa hari perjalanan. Nah, kalau kita ukur dengan kilometer, kurang lebihnya seperti yang dijelaskan oleh beliau di sini nanti itu 90 kilometer ya. 90 km. Nah, jadi yang dikatakan perjalanan jauh itu 90 kilometer. Jadi kalau misalkan kalian nanti di bulan Ramadan punya kegiatan sehingga kalian harus pergi dan perjalanan, dan perjalanan kalian itu ditempuh sejauh 90 km atau bahkan lebih ya, maka kalian boleh tidak puasa. Boleh ya, boleh. Bukan wajib tidak puasa. Karena sebagian ulama nanti ada yang mengatakan kalau sudah nyampe di masafatul qasr itu wajib tidak puasa. Ya, wajib tidak puasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut qaul yang mu'tamad, qaul yang dikukuhkan oleh para ulama,
dia tidak wajib tidak puasa. Jadi dia boleh tidak puasa, boleh puasa. Jadi tinggal pilih-pilih lah, mau puasa mau enggak gitu. Disesuaikan dengan kondisinya. Kalau kondisinya ini mampu kiranya puasa walaupun dia dalam perjalanan, maka sesuai dengan firman Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalian puasa lebih baik. Kapan itu? Apabila dalam kondisi sehat dan mampu untuk puasa dalam perjalanan. Tapi kalau misalkan dia walaupun perjalanan dengan puasa, maka dia tidak bisa perjalanan, dia merasa kecapean luar biasa, maka afdalnya jangan puasa. Dan ini perincian ini akan kita nanti bahas. Wa amma idza kana safaru qasiran. Kalau perjalanannya pendek, itu di perjalanan yang tidak nyampe masafatul qasar. Perjalanan yang hanya ditempuh 30 km misalkan, ya. Perjalanannya pendek 30 km 10 km fahadha la yajuzul fitr fihi, ya. Maka ini tidak boleh sampai meninggalkan puasa. Kama la yajuzu qasrus sholati fihi, seperti halnya dia tidak boleh juga meninggalkan sholat. Mengqasar sholat. Jadi mengqasar sholat yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat itu disyaratkan harus perjalanan yang jauh. Ala ma dhahaba ilaihi jamaahirul fuqaha wa minhum Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad khilafan liman ajaza al-fitra fi kulli safarin tawilan kana qasira. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya perjalanan itu harus perjalanan yang jauh, itu adalah pendapat mayoritas ulama ahli fikih. Di antaranya Imam Abu Hanifah yang berpendapat demikian, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Berarti mazhab yang 4 itu seakan-akan sudah sepakat, ya. Sudah sepakat bahwasanya perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang jauh. Perjalanan jauh kita kira-kira itu 90 km seperti yang akan disebutkan oleh beliau di sini. Khilafan, berbeda dengan orang-orang yang memperbolehkan tidak puasa di semua perjalanan, baik perjalanannya itu jauh ataupun perjalanan yang pendek. Yang penting perjalanan, ya. Jadi saya pergi ke pasar misalkan jauh sedikit, ya, tapi lebih banyak jadi pendek itu, perjalanannya pendek. Anggaplah 20 km. Jarak dari rumah ke pasar hanya 20 km misalkan. Berarti menurut orang ini boleh tidak puasa. Nggak puasa tiap hari nanti. Pergi ke pasar tiap hari. Siapa yang mengatakan ini? Zahiriyah, ya. Yang mengatakan bahwasanya orang itu boleh tidak puasa dengan perjalanan yang pendek, itu adalah kelompok Zahiriyah. Nah, perlu diketahui kata ulama bahwasanya kelompok Zahiriyah pendapatnya ini tidak bisa diambil dan bahkan tidak bisa diamalkan. Dan itu dijelaskan oleh para ulama seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, ini gurunya Imam Ghazali, yang mengatakan bahwasanya pendapatnya Zahiriyah ini enggak boleh diambil. La yu'awwal alaihi, tidak bisa dijadikan rujukan dalam penetapan hukum atau pengamalan hukum. Kenapa? Li syiddati dha'fihi. Karena sangatnya lemahnya pendapatnya kelompok Zahiriyah. Ala kulli hal, seorang itu boleh tidak puasa dengan sebab perjalanan apabila perjalanannya itu jauh. Yaitu perjalanan yang kurang lebihnya ada di 90 km takriban. Wa dhabitus safar at-tawil. Nah, kata beliau, batas perjalanan jauh pada masa kini al-yaum pada masa kini itu adalah sekitar 90 kilometrin takriban. Kilometrin ya. Ini kilometron apa kilometrin? Kilometrin. Adalah sekitar 90 km. Ini perjalanan yang jauh. Wa 'alal insani ay ya'khudha daiman fi amri al-ibadati bil ihtiyat. Fahuwa abra'u li dinihi wa 'irdihi. Seseorang hendaknya selalu berhati-hati dalam perkara ibadah, bukan hanya ke pasar langsung boleh tidak puasa, ya jangan dulu. Ya kalau pasarnya jauhnya 100 km ya mungkin bisa.
Tapi siapa yang mau ke pasar sejauh itu kan? Kenapa harus berhati-hati dalam perkara ibadah ini? Fahuwa abra'u lidinihi wa irdih. Karena itu lebih menjaga agamanya dan kehormatannya. Subhanallah. Wa kadzalika la yajuzul fitru fis safar walau kana tawilan idza kana safara maksiatin. Nah, tadi disebutkan bahwasanya perjalanan yang memperbolehkan seorang tidak puasa harus perjalanan jauh, diperkirakan 90 km. Nah, syarat yang kedua, perjalanan yang jauh tersebut harus perjalanan yang mubah, perjalanan yang boleh atau perjalanan yang ibadah gitu. Sehingga kalau misalkan perjalanannya perjalanan maksiat, ya jadi dia pergi ke Jakarta misalkan dengan tujuan untuk bermaksiat. Maka ketika itu perjalanannya menjadi perjalanan maksiat. Ketika perjalanannya itu maksiat, gak boleh dia tidak puasa. Kenapa? Karena tidak puasa itu statusnya rukhsah. Li'annal fitrah rukhsah. Kebolehan tidak puasa saat perjalanan itu adalah rukhsah. Emang kalau rukhsah tidak boleh? Iya, sesuai dengan kaidah fikih disebutkan bahwasanya ar-rukhas, ini kaidah fikihnya berkata ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ya. Ini kaidah fikih. Bahwasanya keringanan-keringanan syariat itu tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Dalam artian, apabila seorang itu bermaksiat, maka tidak boleh mengambil keringanan. Nah, jadi kalau ada orang pergi ke tempat yang jauh, yang sampai 100 km, tujuannya adalah untuk membunuh orang. Ya, maka ketika perjalanan itu tak boleh mengqashar sholat, tak boleh juga meninggalkan puasa. Gitu. Terlepas dari keharaman tujuannya itu ya. Kita hanya bicara boleh atau tidak meninggalkan puasa gitu. Subhanallah. War-rukhas la tunatu bil ma'asi. Oh, ini ada tulisannya. Ini kaidah fikih nih. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, ya. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Ini diantara kaidah fikih yang antum bisa kaji itu di kaidah fikih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kafar. Qala al-musannifu al-khilafu fi jawazi siyami fi safar. Perbedaan pendapat tentang kebolehan puasa dalam perjalanan. Laqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi jawazi siyami fi safar. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan berpuasa dalam perjalanan. Ya. Wa 'alal qawli bil jawaz, dan ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang dalam perjalanan itu boleh tidak puasa, faqad ikhtalafu fi afdhaliyati siyami 'alal fitr wa afdhaliyatil fitr 'ala siyam. Nah, di sini ulama masih berbeda pendapat. Jadi tadi yang mengatakan bahwasanya orang yang statusnya itu musafir boleh tidak puasa, mereka berbeda pendapat lagi. Mana yang lebih afdol? Apakah puasa itu lebih afdol daripada dia tidak puasa, atau tidak puasa yang lebih afdol dibandingkan dia harus puasa? Nah, jadi di sini masih terjadi ikhtilaf ulama ya. Subhanallah. Qala al-musannifu fadhahaba Syafi'iyah. Ini pendapat Syafi'i. Jadi orang yang musafir itu boleh tidak puasa. Tapi mana yang lebih afdal? Apakah puasa ini afdal atau tidak puasa yang afdal? Jadi tidak puasa ini boleh. Cuma mana yang lebih baik? Apakah puasa atau tidak? Fadhahaba Syafi'iyatu ila annahu yajuzu lahu siyam wa yajuzu lahu al-fitr. Madzhab Imam Syafi'i mengatakan boleh dia puasa, boleh dia tidak puasa. Fa in kana siyamu yadurru bihi fal fitru afdalu fi haqqihi minas siyam. Ini yang tadi tanya, fa in kana siyamu yadurru bihi. Masih ada perincian. Kalau memang puasanya ini akan membahayakan dia saat perjalanan, nah, jadi kalau misalkan dia tetap memaksakan diri puasa saat perjalanan, akan menjadikan dia kecapean yang luar biasa, bahkan bisa membahayakan dirinya, maka fal fitru afdalu fi haqqihi minas siyam. Maka baginya dia
tidak puasa itu lebih utama dibandingkan dia harus puasa. Kenapa? Berdasarkan firman Allah, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Tapi sebaliknya, wa in kana siyamu la yadurru bihi. Apabila puasa ini tidak membahayakan dirinya, jadi kalau misalkan dia tetap puasa saat perjalanan, ya enak-enak saja, gak ada masalah apapun, wala yu'athiru alaihi, dan tidak berpengaruh, walaupun dia tetap puasa, tetap fik gitu, maka fasyamu afdal, maka puasa itu lebih baik baginya daripada tidak puasa. Wa ila hadza alladhi ذهب إليه الشافعية من جواز الفطر وجواز الصيام للمسافر ذهب أبو حنيفة. Dan pendapat yang dianut oleh mazhab Imam Syafi'i ini juga dianut oleh mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, wa jumhurus sahabati wat tabi'in, mayoritas ulama para sahabat dan juga mayoritas tabi'in, wa ammati ahlil ilmi, mayoritas ulama. Mereka mengatakan sama seperti pendapat Imam Syafi'i yang tadi. Illa ma ruwiya an Abdullah bin Umar wa Sa'id bin Jubair, kecuali riwayat atau pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan juga Sa'id bin Jubair min annahuma kana yakrahani siyama fis safar. Jadi riwayat dari Abdullah bin Umar dan Sa'id bin Jubair bahwasanya beliau berdua itu memakruhkan puasa saat perjalanan. Jadi orang yang berpuasa di perjalanan itu makruh kata mereka. Wa ma yurwa an Ibnu Abbas min annahu kana la yujizu siyama fi safar. Bahkan ada satu riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya orang yang dalam keadaan perjalanan itu tidak boleh puasa. La yusiyam. Wa ila hadza dhahaba Daud al-Zahiri. Nah, pendapat ini juga dianut oleh kelompok Zahiriyah, ya. Kelompok Zahiriyah mengatakan bahwasanya orang yang dalam keadaan perjalanan wajib tidak puasa, ya. Bahkan mereka sampai hulu dalam hal ini. Sehingga salah satu dari mereka dari kelompok Zahiriyah mengatakan bahwasanya apabila orang itu di bulan puasa melakukan perjalanan, dia musafir, lalu dia masih memaksakan diri untuk tidak puasa, maka hukumnya berdosa, puasanya batal. Ya, kenapa? Karena ini merupakan kewajiban. Orang tidak puasa itu kewajiban menurut kelompok Zahiriyah. Tapi qaul yang muktamad adalah mayoritas ulama. Tetap. Subhanallah. Qala al-musannifu وقد استدل الذين قالوا بعدم جواز صيام المسافر بما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال. Dan juga mereka berdalil bahwasanya adam jawaz siyam al-musafir, orang musafir kata mereka tadi, ya, kata kelompok ini, mereka orang yang musafir itu tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Orang yang musafir itu tidak puasa. Bi'adami jawazi siyamil musafir. Bima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ini dalilnya bahwasanya orang dalam perjalanan itu harus tidak puasa. Seperti yang dikatakan mereka. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Fara'a rajulan qad dhullila alaihi. Fara'a rajulan qad dhullila alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan. Lalu beliau melihat seorang laki-laki yang diberi naungan gitu. Mungkin kepanasan mungkin. Ya anggaplah pakai payung lah gitu. Faqala ma hadza? Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Ada apa dengannya? Qalu shaim. Lalu mereka menjawab, beliau sedang puasa ya Rasul. Perjalanan tapi masih puasa. Apa kata Nabi? Qal, laisa minal birri shaumu fis safar. Laisa minal birri siyamun fis safar. Laisa minal birri as-siyamu fis safar.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah suatu kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwasanya orang ketika musafir, orang ketika perjalanan saat Ramadan itu harus tidak puasa. Tak boleh puasa, harus tidak puasa. Ini dalilnya, karena tidak ada kebaikan puasa dalam perjalanan. Subhanallah, subhanallah. Warawa Muslimun an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha qira'al ghamim fasama an-nasu. Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah SAW berangkat pada Fathu Mekah di bulan Ramadan. Lalu beliau berpuasa hingga sampai di daerah Qira'al Ghamim. Ini nama satu daerah. Maka fasamal nas, orang-orang ikut puasa. Orang-orang ikut puasa. Thumma da'a biqadahin mimma'in farafa'ahu. Kemudian beliau meminta segelas air lalu mengangkatnya. Mengangkatnya terus hatta nadharan nasu ilaihi thumma syariba. Sampai orang-orang melihatnya, melihat beliau itu yang sedang puasa tadi mengangkat satu gelas air, fasyariba thumma syariba, kemudian beliau meminumnya. Faqila ba'da dzalik, lalu setelah mereka melihat Nabi SAW dalam perjalanan tadi minum air saat puasa, faqila ba'da dzalik inna ba'dhan nas qad sama. Inna ba'dhan nas qad sam. Dikatakan kepada beliau bahwa masih ada sebagian orang ya Rasul yang tetap berpuasa. Lalu apa kata Nabi? Faqala ulaikal usah, ulaikal usah. Ini kata Nabi, mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Diulang 2 kali. Ulaikal usah. Mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Jadi orang yang berpuasa itu dianggap bermaksiat. Ini hadisnya. Orang yang puasa dalam perjalanan dianggap bermaksiat. Dan hadis ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya di saat perjalanan ini harus tidak puasa. Tidak boleh puasa. Nah, ini dalil mereka. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwasanya qaul yang mu'tamad yang dijadikan rujukan dalam hal ini adalah tetap perkataan mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya orang musafir ini ya bukan punya kewajiban untuk tidak puasa. Jadi boleh-boleh saja, mau puasa tafadhol, enggak mau puasa tafadhol. Gitu. Wahtajjal jumhur, apa dalil jumhurul ulama yang mengatakan demikian? Wahtajjal jumhurul qailuna bi jawazil fitri wassiyam. Jumhurul ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya boleh orang yang musafir itu tidak puasa ataupun puasa, diriwayatkan berdalil dengan bima rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Hamzah ibn Umar qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asaumun fi safar. Bahwasanya Hamzah bin Umar ini ya. Hamzah bin Umar berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hamzah pada Umar? Apa kata Hamzah pada Nabi ya? Apa kata Hamzah pada Nabi? Apakah asaumun fis safar? Apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Ini dalilnya nih. Jika kamu mau berpuasalah, jika kamu mau berbukalah. Boleh-boleh saja. Mau kamu puasa, tafadhol. Mau kamu tidak puasa, tafadhol. Dipersilahkan, boleh-boleh saja. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak puasa saat perjalanan itu bukan kewajiban, tapi hanya keringanan.
Barang siapa yang ingin puasa, dipersilahkan. Tak mau puasa, dipersilahkan. Gitu. Jadi bukan azimah ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Wa rawa Muslim an Hamzah ibn Umar radhiyallahu taala anhu qala, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan ala siyami fi safar. Fahal alayya junahun?" Imam Muslim juga meriwayatkan dari Hamzah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah," ini kata Hamzah bin Umar pada Rasulullah, "Inni ajidu bi quwwatan ala siyam." Aku merasa mampu ya Rasul berpuasa dalam perjalanan. Fahal alayya junah? Apakah itu memberatkanku, membuatku berdosa dengan puasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya rukhsatun minallahi ta'ala." Tidak, puasa itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasan. Orang yang mengambil keringanan tersebut maka dianggap baik. Wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Dan barang siapa yang ingin puasa saat perjalanan, la junaha alaihi, tidak apa-apa dia berpuasa walaupun dalam perjalanan. Tidak ada dosa baginya. Ini dalil nih yang dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama, menunjukkan bahwasanya tidak puasa saat perjalanan itu bukan kewajiban. Wa rawal Bukhari wa Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, Imam Bukhari wa Muslim meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Ma fina sa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah." Ya. Jadi beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan fi harrin syadid, dalam cuaca yang sangat panas. Ma fina sa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah ibn Rawahah. Kalau misalkan tidak puasa ini merupakan kewajiban, ya niscaya Nabi SAW akan menegur orang-orang yang tidak puasa. Loh, kenapa kalian tidak puasa? Tapi Nabi SAW tidak menegur mereka. Karena Nabi SAW tidak menegur mereka, menunjukkan bahwasanya tidak puasa itu bukan kewajiban. Ya, boleh puasa seperti yang dilakukan oleh Nabi dan Abdullah bin Rawahah, boleh tidak puasa seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Ya, kenapa? Karena dalam ilmu usul fikih, seorang nabi itu tidak boleh diam ketika ada kemungkaran dilakukan. Ketika Nabi SAW itu diam, tidak mengatakan apa-apa, bahkan tidak menegur, ketika terjadi suatu kejadian atau perkataan yang dikatakan, lalu Nabi SAW tidak menegurnya, itu namanya ikrar. Dan ikrarun Nabi SAW dalam ilmu usul fikih itu adalah dalil yang bisa dijadikan tolak ukur dalam pengambilan hukum. Warawal Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kunna nusafiru ma'a Rasulillah. Ini kata Anas nih. Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'ibu as-sha'imu 'ala al-muftiri wala al-muftiru 'ala as-sha'im. Kami, kata Anas, bepergian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kita ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Sehingga orang yang puasa ini tidak menyalahkan orang yang puasa tidak menyalahkan orang yang tidak puasa, dan begitu juga orang yang tidak puasa tidak menyalahkan orang yang puasa, menunjukkan bahwasanya hal itu boleh-boleh saja. Mau puasa dipersilakan, tidak puasa dipersilakan juga. Ya, buktinya tidak ada yang saling menyalahkan gitu. Yang puasa tidak menyalahkan yang tidak puasa, pun juga yang tidak puasa tidak menyalahkan yang puasa. Nah, ini dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim, yang tingkat kesahihannya itu ada di urutan pertama setelah Al-Quran. Karena di dalam mustalah itu, ketika hadis itu berbeda bahkan bertentangan, maka diambil rawi yang paling kuat.
Begitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, maka derajat kesahihannya itu lebih diutamakan daripada yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja atau yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ini dalam ilmu mustalah hadis. Wa rawa ad-Darqutni. Rawa ad-Darqutni an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari riwayat Darqutni dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Nah, ini dari riwayat Sayyidah Aisyah. Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi umratin fi Ramadan. Al-Imam Darqutni memberikan salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, kata Aisyah, aku pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umrah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia melaksanakan umrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sumtu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak puasa, tapi Sayyidah Aisyah malah puasa. Nah, coba dibayangkan nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidah Aisyah pergi umroh di bulan Ramadan. Nabi gak puasa, Sayyidah Aisyah puasa. Fa'aftara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa sumtu. Nah, kemudian lanjutan hadisnya, wa qassara wa atmamtu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengqashar salat, sedangkan Sayyidah Aisyah tidak mengqashar salat. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, qultu bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qassarta wa atmamtu. Ya Allah. Kata Sayyidah Aisyah, bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qassarta wa atmamtu. Demi ayah dan ibuku wahai Rasul, Anda itu berbuka sedangkan aku berpuasa. Anda mengqashar salat sedangkan aku menyempurnakan sholat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ahsanti ya Aisyah. Engkau telah berbuat baik wahai Aisyah. Kamu puasa berbuat baik. Nah, andai kata perbuatan Sayyidah Aisyah ini dikatakan melanggar hukum syariat, niscaya tidak akan mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengatakan ahsanti ya Aisyah, kamu berlaku baik ya Aisyah. Niscaya Nabi akan mengatakan akhtati ya Aisyah, kamu salah Aisyah. Kenapa kamu puasa Aisyah? Sedangkan kamu dalam perjalanan tak boleh puasa. Saya akan mengatakan seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahsanti ya Aisyah, kamu baik Aisyah. Menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan Aisyah itu merupakan hal yang tidak melanggar syariat. Jadi ini sangat jelas ya hadisnya. Fahadhihi ahaditsu sahihah sharihah. Bahkan ini ada komentar dari beliau muallifnya bahwasanya hadis-hadis yang telah kami sebutkan ini merupakan hadis-hadis yang sahih dan sharihah, sangat jelas fi jawazi kilal amrayn, akan kebolehan dua perkara, mau puasa mau tidak dipersilahkan. Minal fitri wasiyami fis safar. Baik itu mau tidak puasa, mau puasa terserah. Ya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala al-musannifu wa amma al-ahadits allati dzakarnaha mimma ihtajja bihi Daud famahmulatun ala man kana yatadarraru bisyam. Nah, adapun hadis-hadis yang tadi seakan-akan mewajibkan untuk tidak puasa yang dijadikan dasar oleh Daud al-Zahiri, itu oleh jumhurul ulama dialokasikan pada orang-orang yang mana puasa itu akan membuat mereka bahaya. Jadi tadi disebutkan bahwasanya orang yang bermasalah dengan puasa, artinya kalau dia perjalanan lalu masih menyempatkan diri untuk puasa, itu akan membahayakan dirinya, baru ini tidak boleh puasa, ya. Tidak boleh puasa. Jadi hadis yang dijadikan dalil oleh Daud itu bisa dialokasikan pada orang tersebut. Jam'an bainaha wa baina hadhil adillah ad-dalla 'alal jawaz. Karena mengompromikan antara dalil-dalil yang mengatakan boleh tidak puasa, boleh puasa. Oke, kita sampai di sini ya. Ini tinggal sedikit lagi. Qal wa amma ma yurwa. Wa amma ma yurwa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi adami tajwizi siyami fi safar famadfu'un bima rawahu al-Bukhari. Adapun riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwasanya tidak boleh berpuasa dalam perjalanan,
Tadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya orang yang perjalanan tidak boleh puasa. Lalu bagaimana menanggapi hadis ini? Hadis ini pada hakikatnya itu madfu, sudah tertolak dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fa shama hatta balagha asfan thumma da'a bi ina'in min ma'in fashariba naharan. Bahwasanya dari hadis Abdullah bin Abbas ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjalanan di siang hari bulan Ramadan, ya, hatta balagha asfan, sampai beliau itu tiba di Usfan. Beliau itu sampai di Usfan. Usfan ini salah satu daerah di Saudi Arabia. Thumma da'a bi ina'in min ma'in. Kemudian beliau itu minta satu wadah air, fasyariba naharan. Lalu Nabi SAW meminum air yang ada di wadah tersebut. Padahal itu di siang hari bulan Ramadan. Liyarahun nas. Nabi SAW melakukan itu liyarahun nas, agar tidak dilihat oleh orang banyak. Oh, tadi disuruh ubah ya. Oke, saya ubah. Inilah. Bisanya ini. Ini gak ada baterainya sudah. Fa'aftara hatta qadima Makkah. Tapi gak tampak kalau gak bukan merah. Fa'aftara hatta qadima Makkah. Sampai beliau itu tidak puasa sampai beliau itu nyampe ke Mekah, tidak puasa. Fakana Ibnu Abbas yaqul. Lalu Ibnu Abbas berkata, shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa aftar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, dalam perjalanan itu kadang puasa, kadang tidak puasa. Faman syaa shoma wa man syaa aftara. Barang siapa yang ingin puasa dipersilahkan, gak mau puasa dipersilahkan. Oke.